Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul 'azim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kini kita telah berada di hari kelima bulan suci Ramadan 1444 Hijriah. Tentu ini merupakan nikmat yang begitu besar oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak semua orang mendapatkan nikmat tersebut. Tentu nikmat yang seperti ini marilah kita untuk syukuri dan kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya dalam bergelut menjalani dan beribadah di dalamnya. Masyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Salah satu ibadah sepanjang umur kita, sepanjang hari-hari kita bisa kita amalkan. Tetapi ibadah ini memiliki keistimewaan yang luar biasa di bulan suci Ramadan. Ibadah sedekah. Di dalam Al-Quran banyak ayat Allah kaitkan antara solat dengan sedekah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Allah Subhanahu wa taala gambarkan bagaimana sifat orang muttaqin. Salah satu sifat orang muttaqin adalah senantiasa menunaikan salat dan menginfakkan sebagian rezekinya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di bulan suci Ramadan, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi yang paling dermawan. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salah satu sifat dan akhlak beliau sallallahu alaihi wasallam adalah kana ajwadan nas wa kana ajwada ma yaqulu fi Ramadan. Salah satu sifat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kedermawanan. Kedermawanannya Rasulullah luar biasa apalagi di bulan suci Ramadan. Bahkan sebuah qasidah syair mengatakan, saking dermawannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah tidak pernah mengatakan tidak kecuali dalam kalimat la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Begitu luar biasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita untuk bersedekah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan hanya memerintahkan kepada kita untuk bersedekah, akan tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memberikan contoh, melaksanakan dan juga mengamalkan sedekahnya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Istri tercinta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Siti Aisyah radhiyallahu anha, juga memiliki kebiasaan yang sangat baik, yaitu bersedekah. Akan tetapi ada satu hal yang menarik yang beliau lakukan ketika bersedekah. Ketika beliau hendak melakukan sedekah, beliau selalu memberikan wangi-wangian terhadap barang yang ingin dia berikan kepada orang lain. Misalnya kalau kita ya sarung, kemudian pakaian, baju, kemudian celana dan lain sebagainya. Ketika hendak kita berikan kepada orang lain, maka hendaknya kita berikan wangi-wangian. Itulah yang dilakukan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian pembantunya bertanya, mengapa wahai Aisyah? Aisyah pun menjawab, saya yakin sedekah yang aku berikan itu jatuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum jatuhnya kepada orang miskin atau orang-orang yang membutuhkan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Begitu besar keutamaan keberkahan daripada sedekah ini. Begitu banyak ya keberkahannya, sehingga Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala, kemudian dilipat gandakan juga dari segi
rizki yang Allah berikan kepada kita. Kemudian selain dilipat gandakan rizki yang telah Allah berikan kepada kita, juga memiliki keutamaan yang luar biasa. Seperti halnya kita dihindarkan dari kematian yang mengenaskan, kemudian kematian yang su'ul khotimah, ya. Lalu kemudian kita dijauhkan dari api neraka. Dan yang lebih hebatnya lagi adalah keutamaan dari sedekah ini adalah dapat meredam murka Allah Subhanahu wa taala dan juga tentunya menghapuskan dosa-dosa kita. Sedekah ini bisa kita lakukan dimanapun, kapanpun, dan kepada siapapun. Artinya bahwasanya sedekah bisa kita lakukan tidak memandang kondisi dan situasi. Baik itu di bulan suci Ramadan maupun di luar daripada bulan suci Ramadan. Akan tetapi mumpung kita berada di bulan suci Ramadan, marilah kita mengeluarkan harta kita yang untuk kita infakkan, kita sedekahkan kepada orang lain. Kalau misalnya kita tidak mendapati orang yang membutuhkan, ya, mungkin di jalan atau di lain sebagainya, kita bisa memberikan sedekah kita kepada masjid, di mana masjid tersebut pasti akan membutuhkan, apalagi untuk menu berbuka puasa tentunya. Bulan suci Ramadan adalah bulan yang paling baik untuk kita melakukan sedekah. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Afdhalus shadaqah fi Ramadan." Sebaik-baik sedekah adalah sedekah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan. Dan satu hal lagi yang sangat menarik dari kita melakukan sedekah, yaitu sedekah subuh. Sedekah subuh. Jangan sekali-kali kita tinggalkan yang namanya sedekah subuh. Mengapa kita harus melaksanakan sedekah subuh? Apa sih yang dimaksud dengan sedekah subuh? Sedekah subuh yaitu kita melakukan sedekah di waktu kita melaksanakan atau sebelum melaksanakan sholat subuh, di mana aktivitas kita disaksikan langsung oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala, dan kita didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik li fi ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah kepada umatku yang melakukan kebaikan di waktu subuh. Dan tentu hal ini merupakan sesuatu hal yang berharga buat kita, yang perlu kita lakukan, di setiap hari kita selama di bulan suci Ramadan. Kita yang mengaku sebagai umatnya, tentu mari kita untuk senantiasa mengikuti akhlak yang mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu sifat dermawannya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan tentunya sedekah yang kita lakukan ini sampai juga kepada akhirat. Artinya bahwasanya sedekah ini dapat menolong kita di akhirat. Dan tentunya jangan sampai sedekah yang kita lakukan di dunia ini kita tidak atasi dengan yang namanya keikhlasan. Ini yang kita tidak harapkan, ya. Dan tentunya sedekah ini mampu menolong kita di akhirat kelak, sebagaimana yang telah Allah gambarkan dalam Al-Qur'an surah Munafikun ayat 11. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akum minas salihin. Dan sesungguhnya orang yang telah meninggal dunia itu sebenarnya ingin kembali lagi ke dunia ini untuk melakukan amal soleh. Amal soleh apa yang dimaksud di sini? Yaitu sedekah. Begitu besar keutamaan daripada sedekah ini. Mohon maaf, orang yang meninggal pun ingin kembali ke dunia untuk melakukan yang namanya sedekah, berinfak. Marilah kita yang memiliki harta lebih, baik itu uang, beras, pakaian, dan lain sebagainya, mari kita ya sedekahkan, kita infakkan kepada orang yang lebih membutuhkan. Jika kita tidak memiliki harta apapun, ya, kita bisa bersedekah melalui kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sedekah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Demikian apa yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Semoga ada manfaatnya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.